yang perlu saya katakan, kodam itu tidak mungkin akan bisa terkalahkan. Jangan salah, bisa dipahami nggak? Setan itu orang mungkin harus kalah karo menungsa. Setan ini, jin ini, kodam ini tidak mungkin akan bisa dikalahkan oleh manusia. Namun mulia Mbah. salam mulia. Ini kemarin panjenengan menyebutkan tentang khodam ini Mbah. Ya saya anak sekarang ini awam banget tentang seperti itu Mbah. Jadi ya kadang penasaran, kadang ingin tahu begitu nggih. Jadi yang dimaksud khodam dalam pandangan batin panjenengan itu seperti apa sih Mbah? Hong wilahing jati nugoni ajat-ajat lul Nusantara tabe-tabe uluk salamul. Kodam itu kan sama juga dengan hal yang gaib, yang bingit. Sekali lagi, hal yang gaib itu yang patut bercerita, ya, mengutarakan itu yang tahu seluk-beluk urusan gaib. Segala sesuatu mesti pada bidangnya masing-masing. Nah, kalau dalam kategori Jawa sing patut bercerita urusan gaib ya dari usia minimal sekali 25 untuk mengenalkan hal yang gaib. Kalau idealnya itu 35 itu. Tapi ini zaman sekarang kan beda. Kalau dulu yang saya tahu, kalau anak kecil nggak boleh diceritai gaib, tapi didongengi yang ke arah kegaiban gitu. Terus saya akan bercerita kodam ya. Kodam itu intinya berbeda dengan yoni. Berbeda pula dengan jin lah. Ini kadang-kadang bisa ya simpang siur. Artinya saya akan mengatakan, setahu saya, sepemahaman saya, kodam itu adalah esensi daripada bil gaib, sebuah makhluk di luar jin, di luar manusia. Sebab jin dan manusia tercipta tersendiri, begitu ya. Lalu dari apakah ini kodam? Kodam ini adalah esensi dari gaib, esensi gaib ya. Inti daripada esensi apa? Sari ya. Sari daripada gaib di luar manusia dan di luar jin. Lalu apa? Binatang. Lalu apa? Tumbuhan. Tumbuhan ini berkodam. Binatang ini berkodam. Lah, ini kata kodam kan menderu debu caranya akhir-akhir ini aja. Kalau menurut saya, kalau tahun 80-an saja itu masih jarang orang berkata kodam loh ya. Setahu saya, tapi orang ya itu punya aji gitu loh. Artinya saya akan mengatakan bahwasanya kalau kodam dalam orang Jawa dulu lebih dikenal dengan aji. Contoh, aji belut putih, aji sirep Begananda, ini ajinya para Durjana. Mengatakan maling aja kan diperhalus kalau orang Jawa, Durjono itu loh. Artinya orang yang suka mengambil barang orang lain gitu, nggak mencuri, nggak maling gitu, kasar itu. Lalu aji Dipo itu panolake aji sirep Beganondo atau aji apa ya sirep Begananda itu. Lalu aji di luar Bantung Bondowoso ini lembu sekilan dan sebagainya gitu. Ini aji. Jadi cenderung kalau zaman dulu itu ya, pemahaman saya loh, nggak usah dipercaya, kalau kodam itu adalah orang yang memiliki aji, itu adalah sama juga orang yang memiliki kodam pendamping. Sekarang kan yang banyak bicara itu kodam pendamping gitu. Lah lalu ada kodam yang turunan. Kodam yang turunan yang saya maksud trah kesumur beseng madu tedak ing antopo atau darah ningrat. Kekuatan batin secara turun temurun. Lah ini rembugannya itu jauh sebelum janin itu terlahir, Mas. Oh, berarti ini yang bisa murni tanpa digayuh begitu ya? Tanpa digayuh, kan ada itu orang yang
nggak pernah tirakat, ibaratnya nggak pernah apa, tapi wibawanya tinggi. Dan lalu ada orang yang nggak pernah tirakat dan sebagainya, tapi lalu bisa mengundang buaya, jadi pawang buaya gitu. Ya, Pak Ambo ada itu. ini di mana NTT sekarang kan ada orang yang bisa mengundang ikan duyung gitu loh. Nah, ikan duyung itu di tengah laut diundang lalu bisa datang gitu. Ini adalah termasuk orang yang punya kodam. Tapi bisa ditanya, mereka bertanya puasa apa enggak? Kalau enggak berarti kodam turunan. Ya. Artinya kakek neneknya dulu, leluhurnya dulu, intinya terdahulunya sudah punya kekuatan yang telah bisa mengundang seperti itu dan lalu minta disempurnakan. Ini saya akan bercerita hukum orang punya kodam nanti dalam konten tersendiri ya. Nah, mengapa sekilas saya cerita? Mengapa kalau orang didaya loh ya, orang punya aji rata-rata matinya itu dikepung wong. Bisa dipahami nggak? Diranjam, terbunuh gitu loh, dengan cara yang pokoknya nestapa, sia-sia gitu, atau ditembak, atau berbeda dengan Bung Karno. Kira-kira Bung Karno banyak kodamnya nggak? Tapi matinya ditembak nggak gitu loh, matinya diranjam apa nggak? Berbeda dengan, mohon maaf, cara Aryo Penangsang, ya kan, punya kodam Kiai Setan Kober gitu ya. Itu dimasukkan ke keris kodamnya oleh para yang membidangi, lalu dipegang oleh Aryo Penangsang. Matinya seperti apa? Orang punya kodam biasanya duwe Kiai Setan Kober, Aryo Penangsang matinya oleh Kiai Setan Kober. Berbeda dengan yang sudah bisa menata laku lajering sukmo Panembahan Senopati, punya tombak Yai Pleret, tetap hanya disanggarkan saja, digunakan sewaktu-waktu. Ini sama juga, taruhlah kodam yang digayuhnya ini sama, namun perbedaannya Panembahan Senopati itu tahu akan gaib sejatinya manusia dan memahami, tahu dan melakoni ya, digunakan dalam konsep lelakunya. Yang sepihak kurang ngulir budi kepada jati dirinya atau kurang mengetahui laku lajering sukmo. Ini perbedaannya di situ. Kembali lagi saya mengatakan kodam, bahwasanya kodam ini adalah makhluk intisari, makhluk gaib yang berada di binatang dan atau di tumbuhan. Tumbuhan itu kan ada yang namanya pring petuk, ya kan? Itu contoh gitu loh, pring petuk, terus rantai babi dan sebagainya. Ini semua kodam. Dari intisari daripada gaibnya babi menempat pada rantai babi itu, umpamanya gitu kan, ada gitu loh. Berarti itu terkait, kan kalau di Jawa itu katanya hewan, misal babi itu ada yang ngemong, pamongnya babi begitu. Ya, ratu nih babi, terus aji ketak putih atau aji mangundri, itu kan esensi-esensi gitu loh. Lah lalu sepemahaman saya ini aji, kata sekarang dikatakan kodam. Lalu yang dari bumi pun, pokoknya makhluk di luar manusia ada mustika, namanya merah delima, itu dari mustikanya gitu loh, mustika bumi. Jadi makhluk yang di luar jin dan manusia inilah kodam. Dan lalu yang perlu saya katakan, kodam itu tidak mungkin akan bisa terkalahkan. Jangan salah ya. Bisa dipahami nggak? Setan ke orang mungkin harus kalah karo menungsa. Bisa dipahami nggak? Namun bisa ditundukkan. Ya, setan ini, jin ini, kodam ini tidak mungkin akan bisa dikalahkan oleh manusia, namun bisa ditundukkan oleh manusia dan lalu dalam perjanjiannya akan mengikuti dengan syarat atau mengikuti tidak dengan syarat. Bisa dipahami ya? Yang saya maksud, Panembahan Senopati dengan tombak Yai Pleret ini mengikuti tanpa syarat. Namun satu sisi Aryo Penangsang mengikuti dengan syarat, kemungkinan besar seperti itu. Sehingga kalau mengikuti dengan syarat, ini sudah jiwa manusia telah dikendalikan oleh kodam itu. Nah itu saya agak belum mudeng ini Mbah. Jadi semisal kakek saya atau mbah saya itu kan punya pusaka warisan leluhur begitu nggih. Apakah yang dimaksud tanpa syarat itu tanpa memberi bunga mawar? Misal kalau mbah saya dulu kan sering setiap malam Jumat Kliwon misalnya itu ada bunga mawar di sebelah pusaka tersebut. Begini Mas, kalau yang sudah itu, kalau saya sung penghormatan itu saya bisa saja, tapi saya tidak diwajibkan. Dan yang disyarat ini adalah yang diwajibkan. Contoh, keris sumyang jumbe, makanya itu dihindari. Setiap bulan sura minta darah ayam. Apabila tidak, saya mau membantumu. Nah ini loh.
Jadi membantumu yang tanpa syarat ya, dengan membantu yang dengan syarat. Kalau Sumyang Jumbe itu mau membantu tapi dengan syarat. Lah ini adalah kejadian yang sudah dilakoni oleh manusia yang punya keris Sumyang Jumbe. Keris Sumyang Jumbe konon cerita itu kan tercipta dari kuda sembrani. Cara gaibnya kuda sembrani itu yang Sumyang Jumbe itu tidak bisa terbang dan sebagainya, lalu dengan Bathara Kala lah, intinya seperti itu dalam ceritanya. Itu perlu konten tersendiri. Lalu menjadi keris Sumyang Jumbe. Gaibnya itu apabila bulan sura minta darah ayam yang semani, apabila tidak biasanya nampek kepada orang yang megang itu. Lah ini yang dengan syarat dan tidak, kan seperti ini loh. Saya mau ngebuluh manusia sajalah, bayangannya manusia. Saya mau kerja dengan panjenengan, tapi saya harus dibayar satu bulan ibaratnya 2 juta. Lah kalau kurang 2 juta minta kira-kira gego nggak? Ya protes. Ya. Protes ya. Lah lalu yang satu sisi manusia saja ini sebagai kamar. Pokoknya saya akan ikut panjenengan timpani ya syukur ora aku yang oleh dewek. Bisa dipahami nih ya? Okay. Ya. Ini sama juga dengan kodam, ibaratnya macan, ibaratnya yang di kayu, dengan kan ada itu aji senggoro macan. Ini aji ya, aji senggoro macan, aji jaran goyang. Ini semua binatang, Mas. Itu. Jadi inti sari gaib pada binatang yang ditundukkan oleh manusia, tinggal menundukkannya ini pakai syarat atau tidak. Nah, lalu pertanyaannya sekarang kan ada orang yang bisa mengundang kodam. Menurut saya kodam itu tidak semudah itu diundang. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwasanya itu adalah bohong ya, itu adalah rekayasa, tapi saya patut setahu saya patut mengutarakan bahwasanya yang setahu saya kodam itu ya tidak seperti itu adanya. Jadi kodam itu perlu laku khusus, perlu tebusan khusus. Contoh, Aji Sirep Bekananda itu 40 hari mote dan 3 hari atau bahkan 7 hari tidak makan tidak minum. Jadi 43 hari atau 47 hari ini baru bisa nempel. Itu loh. Pokoknya nggayuh Sirep Bekananda atau Sirep Bujung Layon itu sang Bekananda diundang untuk menjadi kodam pada dirinya, itu lakunya seperti itu gitu loh. Nah ini monggo Mbak, sambil santai begitu nggih biar enak. Jadi sepertinya ini menarik terkait itu kodam dari intisari goibnya binatang atau tumbuhan tadi panjenengan mengatakan. Lalu saya sering menonton juga itu di acara-acara televisi dulu maupun yang sekarang ya di YouTube begitu, bahwa konon katanya kalau semisal aji, misal yang paling umum lah oleh banyak orang di Jawa khususnya, itu kan ada pengasihan, ada penglarisan lah, itu kan mirip-mirip itu. Katanya kan jin yang menempel di bibirnya sehingga dia mulutnya menjadi manis dan mudah untuk mendapat pelanggan begitu, Mbak. Kalau itu termasuknya mantra, Mas. Mantra itu. Ya, kalau untuk mengundang setahu saya mantra. Ya. Lah lalu biasanya kalau kan ada itu orang yang mengatakan kalau sama merdukun ya paling kemampuannya 40 hari. Itu mantra mengundang, ditempelkan kepada sesuatu barang untuk ibaratnya ditelan dengan maksud itu akan menempel terus. Tapi belum tentu juga, tergantung tingkat orangnya. Ini mantra itu untuk mengundang. Contoh cara gampangnya itu kan ada itu, Jai Langkung apa ya? Okay. Kan ada doanya itu diantara itu seperti itu. Anak kecil kan bisa itu bergerak sendiri. Lah ini mantra taruhlah. Berbeda dengan aji. Aji itu akan dimasukkan ke kodam, akan dimasukkan ke barang, ya maksud saya, ke keris atau ke apa akan ditempelkan ke diri, masuk ke diri kita. Lah kalau yang tertentu itu biasanya dimasukkan itu bahaya. Kalau boleh saya ngomong itu sulit untuk mudari, atau dengan kata lain nanti jiwanya ikut tersesat. Nah ini yang terkait laku kasampurnan begitu. Laku kasampurnan. Makanya tidak ada orang yang punya aji ya itu matinya dalam posisi sempurna menurut guru saya gitu loh, kata guru saya. Ya silakan saja, monggo kalau punya keris setan kober nggak waspada, nggak kuat jiwanya, ya matinya oleh setan kober gitu loh. Apakah ini yang dimaksud rawan dengan menyekutukan Tuhan begitu? Iya, ini termasuknya. Mengapa demikian? Orang punya kedikdayaan berarti orang tidak percaya dengan kekuatan Tuhan.
dengan alamiahnya begitu. Alamiahnya. Namun bukan berarti tidak boleh punya kodam. Boleh punya kodam, tapi laku lajering sukma atau imannya ini tetap harus ngelanter kepada Tuhan Yang Maha Esa, begitu loh. Kepada kekuasaan Tuhan, berserah dirinya kepada Tuhan, bukan kepada kodam itu, gitu loh. Lalu kalau aji, biasanya aji itu menempel kepada tubuh lah. Orang punya aji lembu sekilan ibaratnya, itu rata-rata matinya ada yang dikubur hidup-hidup. Ya. Ini nanti saya lari ke hukum batin lah. Ada pula yang ketabrak motor karena dipukuli nggak mati-mati sih, gitu loh. Itu contoh seperti itu. Contohnya seperti itu, artinya saya akan mengatakan bahwasanya kodam itu adalah intisari daripada makhluk selain manusia dan selain daripada jin, ya, yaitu gaibnya apa itu? Gaibnya daripada tumbuhan, dari binatang, dan lalu dari bumi yang berupa mustika, gitu loh kan. Kodam itu lalu wujud, gitu loh. Kodam yang wujud, gitu. Itu mantra tadi panjenengan juga itu, adakah, ini saya benar-benar tanya ini, adakah mantra sejati katakanlah yang sesuai garis laku kasampurnan, atau mantra itu sifatnya semua mengundang, yang dimaksud panjenengan itu mengundang makhluk lain atau mengundang bagaimana itu? Kalau setahu saya yang mampu diundang itu adalah dahyang. Dahyang itu kedudukannya di bawah raja, ya, di bawah pamannya, maksudnya ratu ketek, ratu macan ini adalah di bawahnya, gitu loh. Jadi danyang, indang danyang, kan ada itu dahyang durno, cara wayangnya itu ada danyang. Danyang ini adalah kalau yang mau diundang biasanya adalah danyang untuk seni, gitu kan, danyang. Itu kalau yang mohon maaf gitu. Kalau dalam konten-konten sekarang kan banyak ini mengundang kodam ini, itu patut dipertanyakan. Nah, lalu ya kurang lebihnya kayak film ini pelet, gimana itu? Kira-kira diedit, disetting nggak kalau film ini pelet? Okay. Ya kurang lebihnya seperti itu. Ya kurang lebihnya kayak film, tapi bukan berarti saya mengatakan dia tidak bisa, enggak gitu loh. Hanya kurang lebihnya adalah seperti itu. Bukan berarti saya pula mengajak untuk tidak percaya, enggak. Hanya saya mengungkapkan apa yang semestinya, lalu katanya dukun santet dan sebagainya itu ya kurang lebih, mohon maaf itu ya kayak film Angling Darmo seperti itu loh. Sret itu pusakanya di tangan, itu kan seperti itu. Artinya saya mengatakan yang hak walau pahit sekalipun, saya harus mengatakan yang bahwasanya kodam itu adalah kekuatan di luar jin dan di luar manusia. Apalagi manusia, jin saja itu bukan kategori kodam, gitu loh. Kalau jin itu namanya jangkungi atau tunduk dengan di luar manusia, mendukung dengan gerak mulianya manusia. Saya pernah mengatakan bahwasanya arpo tobat kaya tobat bangsa jin lan makhluk halus liyane ora bakal diterima tobaté, ora bakal bisa mlebu marang kasuwargan. Tidak mungkin akan bisa masuk surga atau kasampurnan manakala tidak mendukung tujuan mulianya manusia dalam proses menyempurnakan perikemanusiaannya. Makanya banyak makhluk yang iri kepada manusia, namun tidak mudah menjadi manusia, begitu loh. Tidak mudah menjadi manusia. Bahkan ketika ditawarkan, hai gunung, hai jin, apakah kamu sanggup menjadi manusia? Tidak satu pun. Malaikat pun tidak sanggup menjadi manusia. Itu kan ada cerita seperti itu. Jadi memang kewajiban manusia sangat luar biasa, sehingga tidak mudahlah lalu menguraikan hal-hal yang gaib itu ibaratnya semau-maunya, dan lalu ya malah ibaratnya dibikin yang seolah-olah bisa menangkap gaib dengan mata telanjang, begitu loh. Dengan mata telanjang, dengan fisik, seolah-olah gaib itu bisa diambil, ditekap, dilepok botol, lalu ditawar-tawarkan, siapa mau jin, kan nggak mungkin gitu. Contoh, kira-kira Bung Karno memahami persis nggak urusan gaib? Pernahkah Bung Karno mengatakan bahwa wah saya baru ketemu dengan Ibu Ratu Kidul, saya baru ibaratnya ada jin yang ikut saya? Enggak, Mas. Ini sebab urusan itu urusan wigati, dan konon menurut para yang paham, apabila hal yang gaib itu dieberkan, diceritakan, dipraktekkan kepada untuk tontonan, intinya itu ya sama juga dengan penimbul ebek, gitu loh. Penimbul ebek itu apa? Sesepuh ebek itu kuda kepang, sesepuh kuda lumping, ya kurang lebih ya kayak orang mengundang celangkung, kurang lebihnya seperti itu. Berarti itu mengundang indang begitu. Ya indang gitu, itu namanya mantra sejenak untuk tontonan gitu, itu namanya indang begitu. Indang itu jembatan itu dipanggil, indang pasar ini dipanggil gitu loh, indang Penembahan Ronggeng dipanggil gitu loh.
Tapi nyironggengnya sendiri itu belum tentu. Nyironggeng itu kan ibaratnya rajanya, ibaratnya seni tari gitu loh. Rajanya seni tari. Jadi perlu dipahami yang bahwasanya menurut saya khodam itu adalah inti sari daripada gaib, makhluk di luar jin dan manusia. Itu. Ini pertanyaan saya terakhir, Mbak. Itu tadi bisa masuk menjadi aji, bisa masuk menjadi pusaka, nggih. Dari semua itu, bagaimana kita solusi terbaiknya lah, istilahnya itu agar kita tidak mengikuti ke arah khodam murni, tapi justru khodam yang mengikuti laku kesampurnaan kita. Nah ini yang perlu dipahami dan perlu laku tertentu Mas, karena pemahaman akan hidup manusia kan rata-rata taunya hanya miskin kaya, ya pinter bodoh, ya ini kan sebatas itu taunya. Jadi manusia itu masihlah sangat kurang paham ya, yang pada umumnya sebatas itu taunya. Dan lalu kita harus menggali jati diri kita agar tahu paraning murib, paraning sukmo sejati. Kita bisa seperti ini, bisa berkata-kata itu kan karena ada sukmanya. Jika tidak ada sukmanya ya nggak mungkin kita bisa berkata-kata. Nah itu yang ditut. Jadi apa yang dikatakan itu berpedoman kepada laku lajering sukmo. Sukmo iku, saya sering bercerita, watake sifatnya tidak mau menyakiti dan tidak mau disakiti, lebih baik disakiti daripada menyakiti, dan yang paling baik sudah disakiti masih memberikan imbalan, malah imbalan dalam arti gawe bunga hing lian, tetap senyum, tetap apa gitu, seperti suri tolada yang zaman Nabi Rasul ibaratnya sudah diludahi masih dia sakit, kita menjenguk begitu, ini namanya wis dilarani masih aweh bebunga. Ini otomatis sikap yang sudah demikian itu nantinya para lelembut ini akan mendukung dengan sendirinya dan akan mendukung salut dan ikut kepada kesempurnaan. Aku melu kae lah, kae wong nrimo banget. Nanti saya ikut kasuwargane kae lah, nanti melalui mimpi atau meditasi atau semedi atau di antara tidur dan tidak wisikan begitu, pasti dia akan membisiki. Saya ibaratnya sapa, saya ikutlah kepada kamu lah. Ini yang belum dipahami persis. Yang rata-rata pada umumnya manusia itu membawa keinginan bukan membawa tujuan, ya kan? Makanya saya mengatakan janganlah kita bertujuan kaya, tapi kita damai, tentram, sejahtera, dan lalu kita menata diri. Arpo koyo ngopo menungso tan muru ngadep yang manon. Ujung-ujungnya kita menghadap kepadanya. Ini yang pokok gitu loh. Yang pokok bahwasanya kita harus tahu, jangan sok tahu gitu loh. Kita harus tahu persis, jangan sok tahu. Kalau sok tahu kan seolah-olah wah, saya akan mengundang khodam itu di eber-eber kayak gitu cara anunya. Itu nih saya kalau orangnya tong kosong berbunyi nyaring lah kalau boleh saya ngomong. Tapi kalau padi yang sudah berisi kan menduk begitulah. Ini penting dipahami. Saya tidak mengatakan bahwasanya dia itu rekayasa, dia itu kan ada kemarin orang yang katanya ditembak lalu dia segar bugar, itu kan apa-apaan gitu loh. Cari makan kok dengan cara seperti itu. Lagian yang dibacakan itu ayat Tuhan lagi. Ya kan, ayat Allah lagi gitu loh. Jadi nggak usah main-main lah dengan urusan gaib. Nanti keberujungannya banyak orang yang telah seperti itu, ujung-ujungnya ya seperti apa gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwasanya A adalah bukan O, ya. A adalah bukan O. Janganlah A digeser menjadi O, nanti akan berubah makna. Akan berubah makna. Ibaratnya sekarang 19 dukun santet melawan, ujung-ujungnya dia pun jadi dukun. Siapa moyok mesti akan moyok gitu loh. Ya saya mengatakan kalau tipe yang seperti itu, laksana penimbul ebek. Penimbul ebek itu apa? Ya penimbul ebek lah gitu loh. Sesepuh ebek yang ngundang jin apa indang gitu, lalu dimasukkan itu lalu dan sebagainya, lalu dia ingin populer lah. Ketika dia memang betul bisa urusan gaib, situasi negeri ini sedang sangat membutuhkan orang yang tahu gaib, Mas. Iya kan? Mengapa dia tidak diandilkan untuk hajat itu orang banyak? Contoh mengandilkan itu mohon maaf seperti kemarin Indramayu itu kebakaran kan? Wah, dengan gaibnya set gitu dimatikan, set kan lebih terkenal malah. Ya enggak? Ini rasionya saja gitu loh. Mengapa kok tidak kerembukan disit gitu? Orang saya mohon maaf ini agar tidak kebablasan ya. Maksudnya para netizen apa istilah sekarang ya. Saya itu tahu persis dengan orang yang membuat pocong ketika ada live streaming. Ya kan? Saya
oh saya yang bikin pocong. Itu ada orang yang mengaku dan bisa dilehke gitu. Ya kita Artinya, juga pernah kan di sebuah tempat juga kedatangan tim-tim seperti itu. Ya, jadi intinya saya tidak mengatakan itu rekayasa, namun perlu kita janganlah kita berlama-lama membohongi diri kita sendiri. Ya, janganlah kita berlama-lama lah. Niscaya bohong itu juga sandangan yang urip, tapi kembalilah kepada yang lebih hak, artinya kita berbicara kepada kebajikan agar kita itu ujung-ujungnya harap mati lah cara nune. Ya kita berbuat kebajikan saja, lalu katakan yang hak walau pahit sekalipun. Rasanya kalau saya berbicara kodam itu adalah intisari daripada gaib yang di luar jin dan di luar manusia. Makanya kalau mengatakan jin katanya mengundang jin ini lalu dan sebagainya itu menurut saya kurang pas. Jadi kalau dulu di Jawa dikenalnya adalah aji, belum ada kata kodam. Nah, lalu berbicara kodam kalau dikaitkan dengan jin, jadi sepemahaman saya akan meluruskan bahwasanya ya akan memahamkan sepemahaman saya, nggak usah dipercaya menurut saya itu bahwasanya kodam itu adalah intisari gaib makhluk halus di luar manusia. Dan lalu apabila orang ada kedunungan kodam satu saja di desa, itu desanya aman tentram, Mas. Karena itu betul-betul ikut membantu menjaga. Adapun resiko yang keikutan ibaratnya 2 aji lembu sekilan dan sebagainya, itu jadi duduk di kepala desa. Kalau dulu orang yang punya kodam, punya aji dijadikan kepala desa agar desanya aman tentram, zaman dulu gitu loh. Itu aman terkendali karena apa? Si gaib lembu sekilan ini akan turut menjaga wilayahnya. Nggak seperti sekarang, katanya banyak orang yang pinter menangkap jin, ya kebakaran, lindu dan sebagainya, ada Pertamina jeblok dan sebagainya, nggak seperti itu. Nah, saya tidak mengatakan ke ranah sana lah, itu haknya dia. Namun kita jangan berlama-lama dalam membohongi diri kita sendiri. Saya rasa demikian. Terima kasih.